Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita ada, kita kuat, kita sehat. Itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Begitu luar biasa, kasih Tuhan begitu luar biasa ada dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan dapat kembali menguatkan iman kita, dapat kembali menguatkan kehidupan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Namun saya akan bacakan di ayat yang ke-25 dan 26 saja. Saya bacakan Kisah Rasul 24 ayat 25 dan 26. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberi uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Puji Tuhan, kita sudah sering mendengar berkaitan dengan kisah ini. Kisah di mana Paulus diperhadapkan dengan persidangan. Paulus diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan palsu. Namun dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana Paulus diperhadapkan dengan pengadilan yang ada. Namun ada satu hal yang menarik dalam pasal 24 ini, yaitu berkaitan dengan tokoh Felix. Yang dimana Felix ini, sedikit latar belakang berkaitan dengan Felix. Felix merupakan gubernur Romawi pada waktu itu. Petinggi-petingginya, pemimpin-pemimpin bangsa Romawi pada waktu itu. Dan dia merupakan gubernur yang keras. Dia merupakan gubernur yang licik. Dan dia merupakan gubernur yang cinta uang. Nah, namun kenapa saya sempat singgung tadi, ada satu hal yang menarik yang bisa kita sama-sama belajar berkaitan dengan kisah ini. Yaitu di mana Felix yang merupakan gubernur Romawi ini memanggil Paulus. Memanggil Paulus di sini bukan hanya sekedar memanggil saja dan diperhadapkan dengan Felix saja, tidak. Melainkan ada perbincangan yang menarik. Ada satu komunikasi yang terjadi antara Paulus, Felix, dan istrinya. Pada waktu itu ada satu komunikasi yang ternyata di dalam komunikasi yang terjadi, di dalam pembicaraan yang terjadi, dalam percakapan yang terjadi, ternyata Paulus pada waktu itu menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan dalam ayat 25 berkata bahwa Paulus berbicara tentang kebenaran. Paulus berbicara tentang penguasaan diri. Dan bahkan Paulus berbicara tentang penghakiman yang akan datang. Paulus khusus berbicara kepada Felix dan istrinya berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun hal yang menarik yang akan kita sama-sama belajar di sini yaitu apa? Felix dan istrinya mendengar firman Tuhan. Felix dan istrinya mendengar firman Tuhan. Dan bahkan kalau kita perhatikan di ayat 25, sampai dalam keadaan dia pun sebenarnya sudah sadar akan firman Tuhan. Sehingga di ayat 25 berkata bahwa ketika Felix mendengar akan kebenaran firman Tuhan, Felix menjadi takut. Namun ada hal yang menarik yang akan kita lihat bahwa ternyata ketika Felix mendengarkan firman Tuhan, ternyata yang Tuhan mau, Felix bukan hanya sampai di situ saja. Karena kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Begitu banyak orang yang sangat-sangat mendengarkan dan bahkan merindukan kebenaran firman Tuhan. Namun hanya sampai di tahap situ saja. Melainkan dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat ada hal yang menarik kita belajar berkaitan dengan kisah ini. Karena kenapa saya katakan menarik? Karena Felix pada waktu itu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sebenarnya dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia tidak mengalami yang namanya apa? Perubahan hidup. Dia tidak mengalami yang namanya apa? Pertobatan. Oke, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan kisah ini. Yang pertama kita lihat bahwa mendengar
namun menunda. Di sini saya bacakan di ayat 25 bagian B. Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Pada waktu itu ketika Felix mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendapat kebenaran firman Tuhan, dia tidak langsung melakukan kebenaran firman Tuhan, melainkan dia menunda untuk melakukannya. Dia menunda untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Paulus, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu yang baik, saya akan memanggil engkau kembali. Ini menunjukkan bahwa ketika Felix menerima kebenaran firman Tuhan, dia menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Apakah kita ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita langsung melakukan firman Tuhan atau malah kita menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Sehingga kita harus sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mengingatkan kita untuk ketika mendengar firman Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, ketika menangkap firman Tuhan, haruslah kita segera melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa menunda-nunda kebenaran firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita akan sama-sama belajar. Kenapa sebenarnya Felix yang telah mendengar firman Tuhan, namun dia tidak mengalami perubahan dan pertobatan? Yaitu kenapa? Karena mendengar namun tidak taat. Pada waktu itu firman Tuhan telah disampaikan, kebenaran Tuhan telah disampaikan. Namun Felix pada waktu itu tidak taat. Di sini dikatakan sekali lagi di ayat 25 kita lihat bahwa cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Perhatikan sama-sama di ayat 26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Di awal tadi sempat saya singgung bahwa Felix merupakan gubernur yang begitu cinta uang, begitu tergila-gilanya dengan uang. Dan ketika Felix mendapatkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana dalam kebenaran firman Tuhan tadi disampaikan bahwa Paulus menyampaikan tentang penguasaan dirinya. Felix yang sudah menyadari akan hal itu, dia tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia melalaikan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa Felix mengharapkan bertemu dengan Paulus untuk mendapatkan uang. Dan kita lihat bahwa Felix tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Felix tidak taat melakukan apa yang disampaikan Paulus kepadanya berkaitan dengan kebenaran. Berkaitan dengan penguasaan diri yang harus ada dalam dirinya. Sehingga kembali lagi kita diingatkan lewat ini. Kita harus memiliki ketaatan. Kita harus taat. Kita harus taat mengikuti apa maunya Tuhan. Kita harus taat mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan bisa datang lewat khotbah yang ada, lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan, lewat apa saja. Namun kita bisa lihat di sini, apakah kita hanya sampai mendengar atau kita sampai melakukan dengan ketaatan. Yang menjadi harapan kita semua, yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar mendengar, melainkan kita melakukan dengan taat apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, karena di dalam Yakobus 1 ayat 22 di sana berkata bahwa berbahagialah orang yang melakukan firman, yang bukan hanya mendengar saja, melainkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sana disampaikan bahwa kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Bukan hanya sekedar menikmati firman Tuhan saja. Tidak. Melainkan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hal selanjutnya yang kita bisa belajar. Kita bisa lihat dalam kisah ini. Kenapa sebenarnya Felix akhirnya dia mendengar, namun dia tidak mengalami perubahan. Yaitu kenapa? Karena Felix mendengar dengan motivasi yang salah. Saya bacakan di ayat 26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang
kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Pada waktu itu Felix ternyata memanggil Paulus, bercakap-cakap dengan Paulus, ternyata bukan karena kerinduan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Bukan karena dia rindu untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena dia rindu untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Melainkan karena motivasi yang salah dalam hidupnya. Yaitu apa? Karena dia ingin uang dari Paulus. Dia ingin uang. Sehingga kita sama-sama bisa belajar bahwa dalam hal ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang baik. Motivasi yang baik itu seperti apa? Motivasi yang ingin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Motivasi yang baik itu apa? Motivasi yang ingin taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sama-sama kita dapat pelajari bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak menunda melakukannya, kita taat melakukannya, dan dengan motivasi yang baik, akhirnya kita mengalami yang namanya perubahan. Kita mengalami yang namanya pertobatan. Karena apa? Karena ketika mendengar firman Tuhan dan kita bangkit dari keadaan kita yang lama dan menjadi keadaan yang baru di dalam Tuhan, kita harus bergerak. Kita harus bergerak melakukan firman Tuhan yang ada. Sehingga kebenaran firman Tuhan datang kembali lagi pada kita pada hari ini untuk mengingatkan kita sama-sama belajar agar mendengarkan firman Tuhan, namun juga kita harus bertindak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menunda untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, mari kita langsung melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan apa yang kita perlu belajar dalam hal ini yaitu milikilah motivasi yang benar dalam kita mendengarkan dan mencari kebenaran firman Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Biar kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Tidak menunda, kita melakukan juga dengan taat dan dengan motivasi yang benar. Sehingga ketika kita mendengar dan melakukannya, kita mengalami berkat, kita mengalami pertobatan, kita mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dan kemudian ingin menceritakan tentang kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada sampai sekarang ini itu karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kembali kepada kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami tidak hanya mendengar tentang firman-Mu, bahwa kami hanya tidak mendengar tentang apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami, melainkan kami mendengar dan melakukan dengan taat apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau berkati kami semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Engkau ada bersama dengan kami agar kami selalu taat ikut maunya Engkau Tuhan, agar kami selalu taat mengikuti perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar ya Tuhan dalam hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyimpan janji-Mu Tuhan, supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan. Biar kami selalu ada dalam lingkupan Engkau Tuhan, dalam perlindungan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.